Ternyata pas SMA ceweknya dia satu circle sama cewek gue. Pas itu, dia lu pacaran sama siapa? Enggak ada gua. Kata lu gitu ya? Pas lu cerita, ternyata cewek itu pernah jalan juga sama gua. Itu emang gitu kita. Oke guys, selamat malam, selamat menyaksikan Cepu, cerita perjalanan hidup dari Dance Bontot Entertainment. Kali ini gue masih bersama Bang Dede Gunawan. Dipanggil apa Bang? Godel. Godel. Kenapa bisa dipanggil Godel? Mungkin karena kelakuan kali. Kelakuan. Dipanggilnya Godel. Kok bisa kelakuan lu bisa dipanggil Godel? Dari kelakuan apa emang? Lu baik-baik aja perasaan gue. Mungkin karena kelakuan waktu sekolah itu agak nakal. Wih, agak nakal Jadilah Godel. jadilah Godel. Oke, gue bersahabat sama dia udah hampir 13 tahun lebih. Banyak cerita perjalanan hidup yang bakal gue tanya sama dia. Dari dia berbuat baik sampai dia lupa sama gue di saat punya pacar seorang janda. Oke, deal? Cerita ini kita ulik? Iya. Oke, deal. Bang Dede, gue sering melihat lu dengan wanita-wanita lain. Ini dia playboy kelas kakap. Tolong ceritakan, apakah itu daftar mantan lu segini atau segini? Coba. Itu sedikit. Sedikit apa nih? Sedikit yang orang tahu. Sedikit ya orang tahu. Oke, gue pengen cerita lu sebagai sahabat gua ketika lu lupa sama gua selama 6 bulan. Ingat? Oh, itu karena sibuk dengan kerja. Sibuk dengan kerja. Betul, kerjaan lagi sibuk-sibuknya. Oke. Masing-masing sibuk. Oke, karena sibuk jadi lu lupa sama gua. Betul. Itu Tapi- nggak sengaja. Tapi enggak gini. Sampai gue dapat info gini. Gue nanya kan, Godil kemana ya, Ang? Nggak tahu gua. Oke. Pas nggak lama ada tuh Gosip. status di WA. Loh, sama cewek nih. Sama cewek nih. Nah, itu siapa itu? Cewek itu siapa? Waktu itu. Itu temen dekat. Temen dekat. Tapi berstatus juga. Ada statusnya. Ada status sebagai Pacar. Ya? berarti itu pacar bukan temen deket, bro. Buset. Jangan. Lu jangan menutup-nutupin lu. Gue pengen tahu biar teman-teman juga bisa mendengarkan apa yang terjadi sebetulnya dalam persahabatan ini, Cok. Di balik seorang playboy kelas kakap yang begitu lama yang pengen hijrah nih, pengen berhenti menjadi seorang playboy. Betul. Usia lu berapa sih sekarang, Bro? 32. 32 tahun. 32 tahun ya sekolah. Betul. Usia lu? Sekarang lu 32 tahun. Kan 32 nih? Heeh. Udah cukup menua ya, Bro. Perjalanan luar biasa ya. Udah waktunya nikah. Waktunya nikah. Ini dia. Gue pengen tahu. Ini gini ceritanya, Bor. Waktu itu gue pernah buka usaha di Jakarta Timur. Ya kan? Terus ada yang lewat depan angkringan gue. Di depan toko ya, Bor. Dibelokan itu. Iya. Tolong ceritakan biar teman-teman Itu, tahu. oh. Gue pengen tahu cerita itu sebetulnya gimana itu. Itu dikarenakan sibuk tuh yang punya toko, jadi kan dia nggak bakal sadar. Enggak. Dia nggak sadar. Enggak ada. Gua ngeliat lu cuma lirik begini doang, Cok. Itu masih bagus dilirik. Lu kan bisa tim gitu langsung. Susah, sulit. Itu dari mana itu? Itu dari Depok kan. Dari Depok. Yang ketemu sama anjir kekenyangan, Bro. Oh nganter. Nganter janda. Iya. Begitu aja udah nganter janda. Anaknya berapa? Anak kedua. Anak dua. Pasang. Siap menghidupi ya? Harus siap itu. Berapa sih, Bro, mantan lu? Gue pengen tahu. Aduh, sulit. Terlalu dikit apa terlalu banyak? Sulit dihitung. Sampai Itu dulu. gue dulu sama dia nih musuh.
Iya kan? Musuh. Waktu SD gue tawuran mulu sama dia, Bor. Wah, parah dah. Padahal kita SD tuh deket-deketan, cuma tawuran mulu kan. Masuklah SMP bareng. Terus SMA bareng juga ya. Barang. Bareng. Nah, pas SMP ini kita bener-bener belum terlalu barbar banget sama cewek, Bor ya. Belum, masih mikirin pelajaran. Masih fokus sekolah itu. Lu jangan percaya omongan dia. Dia nih bajingan tuh. Dia bajingan. Nah, pas SMA ini pacaran sama SMA itu mulai pacaran baru. sama adik kelas. Adik kelas. Terus? Kakak kelas. Kakak kelas, adik kelas, terus 2 itu aja. Dah. dua itu, adik kelas sama kakak Kakak kelas. Pernah kejadian. Lu inget gak ya waktu gue, Del, lu kondangan gak ke ini? Oh itu. Ingat gak lo? Ingat gak lo? Ingat gak? Tahu. Cara lu klarifikasi, itu mantan lu apa bukan? Itu mantan. Tapi lu menutupi kata itu bukan mantan lu. Iya, soalnya kan gak wajib datang juga semua mantan. Oh, semua mantan tuh gak wajib datang. Yang ada di list aja yang wajib didatengin. Yang ada di List. Wih, Yang dicentang. absen, absen. Misalnya contohnya siapa mantan lu? Ini ada nih, Ada. termasuk dia gua akui, lu harus jujur sama gua sama teman-teman di sini. Harus lu jujur sama teman-teman cepu di sana ya. Dia itu mantan lu akuin apa enggak? Itu diakuin. Kenapa lu nggak datang? Nggak wajib juga. Kenapa alasannya? Nggak wajib. Iya, apa alasannya? Nggak wajib apa alasannya? Lah ada alasannya, Bor. Itu nggak wajib karena kebanyakan yang udah nikah. Karena nggak siap untuk sakit hati ya. Takutin ntar ada yang request lagu menyedihkan kan bahaya. Anjay. Lagunya apa? Lagu apa? Lagu dangdut lagi sedih banget itu kayaknya. Sebenernya gini, Bro. Gue sebenarnya sama dia ini gila ya. 13 tahun gue pacaran. Paling lu ngeliat cewek gue cuma dua kali doang ya, Del ya? Satu orang, 2 orang doang. Udah sama, gue juga sama ngeliat cewek dia. Jadi kita tuh sama-sama menutupi, Bro. Sama-sama menutupi itu privasi. Gue berdua sama dia ini privasi karena tahu ini manusia. Kalau gue sama cewek nih, cewek lu berubah lagi dan kemarin kerudung sekarang kagak. Lemes karena tercipta bahaya. Manusia ini tercipta mulutnya Enggak, gibah. karena bergaul sama yang satu ini jadi begibah. Enggak ada. Lu mah enggak. Lu yang ngajarin gue begibah. Enggak. Lu ngajarin gue lemes. Lu lemes, Cok. Lu mancing-mancing gue mulu tau gak? Lu ngerti gak? Lu inget gak? Ya waktu lu malah yang jajan cuma dikit doang, Bro. Ada bocah satu yang jajan dikit doang. Irit. Yang lu kata-katain mulu. Heeh. Itu lu seberapa benci emang sama dia? Kayak orang-orang yang ngepel, pelit itu wajib dibenci. Enggak guna berteman sama orang begitu. saking bencinya dengan mereka kan, dia kan kuliah ya. Dia kuliah, Bor ya? Kuliah. Terus apa yang dia ngomongin? Jangan main sama dia pada. Gimana? Dianggap rendah karena nggak kuliah. Dianggap nggak sukses nantinya. Nggak bakal maju. Betul, nggak bakal maju. Tuh, kejadian gini ceritanya. Dulu kan pernah nongkrong. Bertiga waktu itu, Bor ya? Bertiga. Terus adalah satu orang ini, dia tuh anak kuliahan. Terus dia ngomong, entah dia bercanda atau enggak, dia bilang, jangan main sama dia, jangan main sama dia pada ya. Iya. Ntar nggak bakal maju. Nggak bakal maju. Tapi buktinya yang lebih maju itu malah yang direndahkan. Yang direndahkan, Bro. Satu, dia yang kuliah kerja gak dia? Nganggur lama. Dibandingkan kita yang dikatain. Jelas, iya. Jadi inti gini, jangan pernah merendahkan orang juga. Bener gak sih? Betul. Karena yang dilihat tuh masa itu, bukan di masa yang akan datang. Sekarang. Bener gak sih? Masa depan orang itu kita nggak tahu. Idi quotes. DG, Dedi Gunawan. Anjay. Gue pengen tahu dulu. Kemarin lu jalan-jalan katanya? Jalan-jalan itu pasti. Kemana lo kemarin jalan-jalan? Ke Ujung Genteng. Kapan sih, Del? Jumat malam Sabtu. Jumat malam Sabtu, karena schedule gue padat banget, Bor. Jadi gue nggak bisa untuk ikut kemarin jalan-jalan. Oke. Jangan. Lu dagang aja ya. Iya, gue. Nah ini. Dagang aja. Dia dagang aja, gue jualan nyari cuan yang banyak baru liburan ya, Kak, Cok. Betul. Nah, gitu. Nah, katanya lu dapat oleh-oleh yang luar biasa.
Itu oleh-oleh yang luar biasa. Apa? Soalnya itu menyangkut masa depan. Ih, pekerjaan. Wanita. Alah, Masa alah, depan. alah. Jadi dia ini kalau gue bilang effortnya dia oke Bor. Dia orang yang effortnya keren banget sama kayak gue. Gue juga effort gue keren banget ya nggak sih dia. Kita cowok yang bereffort ya. Pasti. Pasti gak sih? Cewek yang bereffort gak kita? Cowok yang bereffort gak? Pasti. Kita rela berkorban. Iya, kita rela berkorban demi wanita yang kita sayang sebetulnya. Bener gak sih? Betul. Itu dari dulu kita tanamkan berdua-dua ya, Del. Jangan sampai kita itu nggak nunjukin rasa sayang kita. Ih, lu harus dengerin apa? Jangan sampai nggak menunjukkan rasa sayang kita. Anjay. Lu bener. Dulu pernah ada mantan gua gini. yang, yang gini, Del, lu kenal dia gak? Kata lu, ih si anjing, kata lu gitu ya. Masih seorang orang sekitar. Oh iya, itu cantik, itu cantik. Itu cantik. Sampai waktu gue PDKT, karena gue nggak suka sama cewek itu, gue bilang gue kenalnya sama dia nih. Lu sama dia aja, di motor banyak gitu. Coba, lu inget gak? Ingat. Biar masuk dulu Iya, kita nih. ingat. Terus gimana reaksi lu? Biasa aja, untung dia udah sayang banget sama lo. Jadi nggak bisa. Jadi nggak bisa, itu nggak pengaruh gitu-gitu. Gue pengen jodohin dia sebenarnya sama lu, Del. Karena bukan dia yang gue tuju. Gue waktu itu kan belajar dari lu nih. Nah, Kalau bukan wanita yang kita tuju, jangan kita kejar. jangan kita kejar, kata dia. Tapi gue nggak menerapkan itu. Bener gak sih? Iya. Untung gue bisa jaga diri. Tapi daripada gue menyakiti wanita kan nggak boleh. Kita menyakiti wanita nggak boleh, kan? Nggak boleh, wanita itu dijaga, disayang. Makanya kita berdua tuh effortnya Luar biasa. Itu luar biasa. luar biasa. Kita seorang cowok yang penyayang ya. Penyayang itu nomor satu. Perjuangan pasti. Perjuangan pasti. Gitu, Bor. Itu sebenarnya arti persahabatan kita ya, Bor. Iyalah, itu penting. Gue sharing sama dia tuh, Del, gimana sih, Del? Cewek pasti. Cewek pasti. Tapi lu pernah ribut gak sih, Del, sama cowok? Perihal cewek? Oh, itu enggak. Kita nggak usah ambil pusing. Oke. Ceweknya aja suruh pilih. Oke. Iya tuh, lu pulang sekolah sama cewek nih. Terus lu dijegat tuh sama cowok. Oh, itu nggak jadi. Nggak jadi, karena... Itu gosip aja. Oh, gosip. Katanya mau mukulin nggak jadi. Tapi nggak jadi. Nggak jadi. Karena lawannya cemen. Lawannya orang rumahan susah. Orang apa namanya? Orang lemah ya. Ngadu. Jadi ya sok berani dia, guys. Lu sekolah di mana sih, Del, emang? Di Sandikta. Oh, di Sandikta 208. 208. Bekasi. Pasti. Oke, sekolah kebanggaan. Pasti. Kami Sangat siswa-siswi Sandikta. Pasti bangga. Dari SMP di situ. Dari SMP ya? SMP, SMA. Pasti. SMK lu ya? SMK sampai lulus di situ juga. Di situ juga. Track record lu di sekolah baik dong, Del. Sangat. Itu Sampai sangat. orang tua Jangan diragukan. Sampai orang tua dipanggil terus ya? Itu karena terlalu rajin belajar. Terlalu teladan. Terlalu teladan. Oke, guys, buat para guru Sandikta, apa kabar? Kita harus sapa dulu, Del. Pasti guru-guru kangen Sama sama alumni yang satu ini. bener-bener keren. Pokoknya gue seru aja cerita sama dia, Bor. Dari soal pacaran dia nih. Gue pengen tahu dulu, Del, yang orang itu, Del. Yang di mana? Yang di mana? Ujung Genteng yang baru nih, baru. Usianya berapa? Usia baru 17 tahun. tahun. 17 tahun. Lu usia berapa, Del? 32. 32 tahun dan 17 tahun. Iya. Bedanya berarti lumayan jauh ya? Jauh banget. Lumayan jauh. Terus gini. Sebenarnya yang kalau yang tua pacaran namanya muda itu bukan pedofil ya? Bukan. Itu memang takdirnya dari Allah, itu dikasih kayak gitu. Ya udah, kita terima aja. Anjay. Kenapa selalu dibilang pedofil? Tahu gak lo alasan sampai sekarang? Kalau gue sih menyimpulkan kesimpulan gue ada. Mungkin karena anak-anak kecil mulu kali. Oke. Kesimpulan gue gini, cowok, sebenarnya. Kenapa yang kalau misalnya usia di atas 28, 29, 30 sampai 35, kalau pacaran sama di bawah 20 tahun atau 20 tahun dibilang pedofil karena yang di bawah kita ini takut kesaing. Iri. Iya, iri. Yang muda-muda ini iri. Yang muda-muda Nggak ada iri, ya. gebrakannya, cemen. Iya, seperti kameramen kita nih. Betul.
Lama gerak-geraknya nggak satset. Jadi ya lama asal kita gerak ini dibilang anjir pedofil lu kata dia gitu ya. Padahal Memang takdir kita dipertemukan yang lebih muda, lebih dari sekali begitu. anjay, karena pokoknya intinya mereka yang di bawah kita tuh iri ya. Iri, nggak mampu, ilmunya masih belum nyampe. Makanya nih kameramen kayak gini harus sering-sering belajar. Banyak ya. belajar. Contoh nih Mamang, Lu harus sering ngumpul-ngumpul bareng kita juga ya, Del. pasti. Jangan di rumah mulu, harus kumpul bareng dulu. Lu pelajari ilmunya dikit demi sedikit. Sirup ilmunya Sirup, dikit-dikit. Kurang-kurangin ini biar makin yang tuanya nih tobat. Jadinya. Sebenarnya udah capek banget ya, Del. Capek. Cuma masih kesimpan di otak tuh ilmu itu, jadi ya susah. Taktiknya masih kepake. Masih. Sebenarnya udah pengen dilupakan. Bener gak sih? Betul, berpengen tobat tapi emang dasarnya. Iya, di usia sekarang nih, yang di usia 30, sama kan gue nih, usia gue 30 nih. Udah saya udah pengen selesai aja, pengen selesai gitu, Del. Stop, kita cari yang serius. Pengen bener-bener udah Bener-bener dengan yang satu ngurusin wanita. kita. Ya gak sih? Iya. Effort kita perjuangkan lebih besar gitu kan. Bener gak? Jadi satu ini masa depan, Ah, bukan untuk main-main. itu satu wanita untuk yang sekarang Satu wanita untuk selamanya kalau bisa. sampai mati. Sampai kakek nenek sampai mati. Anjay. Quotes Dede Gunawan, sang playboy kakap. Gitu, Cok. Gue pengen tahu lu bisa dapat wanita yang usia 17 tahun ini dari mana, Del? Gimana ceritanya, coba ceritain gue pengen tahu. Ceritanya itu 1 tahun yang lalu ketemu. Cuma karena di mana? itu di Ujung Genteng. Di Ujung Genteng juga. Sama, lokasi yang sama. Terus Karena belum pede, jadi nggak berani. Setahun kemudian jalan lagi ke situ, ketemu lagi. 2024 lu kesono. Nah, Liburan ke Ujung Genteng. ke Ujung Genteng. Lu ngeliat tuh cewek. Ngeliat. Nggak berani lu kenalan. Nggak pede. Seorang playboy nggak berani kenalan. Berarti ada berani. rasa takut. Rasa takut. Masih ada tuh. Masih ada. Nah, terus kemarin lu liburan lagi nih. Kemarin 2025 dateng. Kemarin dah pokoknya kemarin ya. Kemarin. Hari apa? Jumat. Malam Sabtu. Jumat malam Sabtu lu ke sono. Ketemu dengan wanita itu. Ketemu, ya udah langsung aja Kenalan. Minta nomornya langsung. Kita nomor langsung Sama orangnya tuh. sama bibinya. Ada wasilah. Ada neneknya. Ada wasilahnya lu. mamangnya. Oh gitu. Ada, komplit. berarti lu langsung Ke biangnya. ke biangnya, langsung ke walinya. Nah, gue punya cerita. Gue buka usaha dari 2020 ya, Del. 2020 ada. 2020. Dan cewek yang diajak ke angkringan gue 2023. 2023 ada. 2023. Pertama kali cewek dikenalin ke gue tuh di 2023. Setelah 13 tahun berteman. Apa alasan lo coba? Itu cukup dirahasiakan aja. Kenapa dirahasiakan? Gue temenan sama lu udah 13 tahun deh. Kenalin nanti aja saat mau naik akad baru. Anjay. Karena Itu privasi. ih. Lah, biar tahu, Cok. Jangan, itu kejutan. Oh, surprise buat persahabatan. Surprise. Minum dari dikit ya. Kacau. Gini. Kalau sama waktu pertama kali lu kerja, gajian nih gajian lu nih. Ya makan duren. Oh ya, duren. Duren. Ingat kah? Nggak usah sebut nama. Duren apa? Duren. Ya beli satu terus beli dua. Oh itu sama, itu buat calon mertua cuma nggak jadi. Mantan calon mertua. Cuman belum, tapi nggak jadi. Nggak jadi. Gue bilang gini, Del beli duren. Oke, beli duren gede banget dulu Beli ya. dua yang montong. Montong gede. dibeli. Montong dibeli. Belilah tuh gua di daerah sini, daerah Kecapi. Pondok Melati. Makanlah duren satu kan, beli gede banget tuh. Bang, satu lagi bungkus. Gitu kan? Bos. Dipisah. Habis gajian. Dipisah tapi Bang. Ya. Bos apa dia? Ada, kata dia. Nongkrong lah di rumah si Boang nih. Dulu kan waktu gue masih sekolah, base camp gue di Bulog ya. Di Dokem. Di Dokem. Tempat-tempat ngepus. Tempat ngerokok. Karena nggak bebas. Karena belum Masih bebas. pengawasan orang tua. hidup Anda di dalam pengawasan orang tua. Belum bebas. Belum bebas. Jadi kita cari base camp di daerah Pondok Melati. Ngerokok lah di situ tuh belajar. Gue diajar sama dia ngerokok nih dari SD. Enggak. Iya.
SD masih rajin belajar, ngerokok aja nggak nyentuh sama sekali. Kalau duluan bebas. Nah, terus itu, Del, buka Del, duren. Jangan kata dia. Terus, Oh itu buat itu calon mertua yang nggak jadi. terus sampai sekarang, effort tuh gimana? Sia-sia. Sia-sia, tapi nggak apa-apa. Ikhlas. Ikhlas. Oh, ikhlas. Jadi kan kita sama orang itu tetap silaturahmi berjalan. Berbuat nggak putus. baik. Berbuat baik akan dibalas dengan kebaikan. Mantap. Lu emang quotes itu. Bakal ntar gua bikin story tuh. Keren gak? Itu harus. Harus kayak gitu. Nah, satu. Yang waktu lu di dekat Puri Gading naik motor jatuh yang dikejar-kejar anjing. Gimana ceritanya? Oh itu Coba kasih tahu biar tahu. lebih menakutkan anjing daripada wanita. Nah, terus Jadi takutnya sama anjing. itu gimana? Coba lu gue tahu deh. Cerita gimana sih sudah. Jadi anjing itu lompat. Ya udah, Enggak, lu refleks. mau kemana? Lu mau kemana? Itu mau pulang. Balik. Lewat dalam Balik dari rumah siapa itu? dari Puri Gading. Iya, terus. Jalan dalam anjing itu lompat. Nah, terus Ya jatuh bonges semuanya. dia datang ke rumah gua. Anjing, gue habis jatuh. Jatuh di mana lu? Di Puri Gading kata dia. Kata dia gitu kan. Terus kenapa terus nggak apa-apa lu? Motor gua hancur kata dia. Tankinya cuy, penyok ya. Beberapa patah, bengkok. Karena perjuangan pengen ngejar wanita. Karena dia effortnya luar biasa, Bor. Karena dia gua ajarin Del kalau sama cewek itu effortnya harus kayak gini. Bener gak sih? Betul, itu jangan dipertanyakan. Itu akan tumbuh dengan sendirinya. Tuh, kalau ini gue bilangin sama lu ya. Kalau sama cewek itu kita harus punya effort yang besar. Kita Perjuangan. harus berjuang. Perjuangan lu jangan sampai kendor. Betul, jangan hanya di WA. Gitu. Dulu belum ada WA, dulu masih Asia, Bor. Oh dulu Asia, Ya kan? nelpon berapa detik gratis. Dan lu inget gak? Ini gue punya kejadian lucu. Yang waktu di dalam perumahan Puri Gading. Oh itu. Apa? Coba kalau lu inget. Oh itu razia, kena razia. Kena razia. Ceritanya, dia lu di mana? Gue lagi nongkrong. Ya, set. Dia lu di mana? Gue lagi nongkrong. Gue telepon lagi kadang 3 kali gitu. Dia lu di mana? Gue di kantor polisi. Tapi gue kena razia tuh dia. Gue jalan lah tuh ceritanya sama si siapa gue dulu ya? Gaeng. Gaeng. Sama Gaeng gue muter seret. Muter. Wah, iya nih gue bilang. Pas udah balik, gue tanya, lu ngapain bisa ketangkep? Ketemuan gue sama cewek gitu. Terus itu gimana, Del? Itu akhirnya ngisi data. Ngisi data man. Ngisi data biar lolos dari situ. Biar dulu Puri Gading kagak boleh, nggak boleh emang Del ya. Nggak boleh karena buat perumahan, karena ya Sering mereka orang aja pada bader kan, pada pacaran di situ jemput cewek, ya kan? Bener gak lu? Itu timingnya nggak pas. Timingnya nggak pas. Dan gue situ ketemu dengan Gaeng, bener dia ketangkap polisi gue kata. Begitu, bener. Itu gue setuju sebenarnya. Itu pengalaman. Tapi itu pengalaman, itu waktu SMP ya coy. Masih SMP. SMP itu pengalaman bener. Jadi kalau cerita sekarang tuh seru diceritain, ketawa sendiri Jadi kadang-kadang. nakal itu dari kecil. Bener, jangan Jangan sekarang. pas tua baru nakal itu norak. Nora ya. Itu norak. Nakalnya jadi Telat. Oh, telat. Telat. Oke. Bocah-bocah blokan doang yang begitu. Belajar ngerokok. Mau takbiran mabok. Itu semua emang nggak direncanain. Nggak direncanain. Emang jalan hidupnya begitu. Oke, tapi seru gak hidup lu kayak gitu? Seru. Seru kan? Ini bakal tapi kamu udah enggak ya, Cok? Sekarang udah rajin, udah berubah udah. 100%. 50% udah. Perjuangan masih lama, Cok. 50% lagi, Cok. Betul. Insya Allah kalau ada bini emang udah manut bener deh. Tapi lu pengen nikah sekarang gak sih? Secepatnya kalau bisa. Secepatnya dengan wanita ini. Betul. Lu Yang bener. jelas-jelas aja. Tapi lu jangan sakitin lagi, Del. Enggak lah. Bener. Cukup satu wanita yang bikin tunduk kita. Gue kalau ada bicara wanita nih, keluar kata-kata dia, sebenarnya gue percaya nggak percaya, Bor. Ngerti gak lu? Percaya aja. Oh, percaya. Harus percaya. Harus percaya ya? Percaya harus. Harus percaya. Percaya. Oke. Bener nih. Bener, itu lo harus percaya lah. Tapi kalau hukumnya, lu kenal nih sama pacar cewek nih. Terus lu tahu deh cowoknya temen lu sekolah. Oh itu nggak apa-apa, itu kan jadiin pelajaran. Lu lancongin. Ya nggak apa-apa itu, selagi ceweknya yang ngebuka lowongan ya nggak apa-apa.
ngebuka lowongan buat jalan. Betul. Ceweknya goblok, cowoknya juga goblok. Cowoknya ya lebih cowoknya aja sih nggak pantas, nggak layak, Ih, masa dia nggak layak kalau dia dapat pacaran duluan? nggak layak. Gue pengen nanya sama lo. Kalau nih orang udah berstatus pacaran, ya kan? Dengerin, ya kan? Heeh. Terus dia panggil sayang tuh Heeh. ke cewek lain, boleh gak? Itu sebenarnya nggak boleh. Kenapa coba? Cuma kalau bisa mah gas. Cuma main pinter, Oh, main cantik. main pinter, cerdik. Oh gitu. Lu pengalaman playboy lu yang paling oke apa sih dia sebenarnya? Oh yang paling oke itu gua digerebek di kantin. Kenapa? Ketahuan. Kantin mana? Di kantin sekolah. Itu ketahuan. Ketahuan gimana? Ketahuan sama cewek ini. Oh lu di apa namanya kalau itu? Ditubruk. Ditubruk di kantin langsung. Coba contohin gimana tubruknya? Jadi datang kakak kelas teman yang ini marah. Jadi lu punya Jadi cewek. jam- Enggak tuh. punya Taruh mantan. gua. Nih, lu punya cewek. Punya cewek di sekolah. Sekolah. Terus Mantan ini datang lu mantan cowok. cewek. Oh, lu jadi punya mantan dulu Cewek, cewek. Terus lu punya cewek lagi. Nah, mantan ini ngeliat lu pacaran sama dia. Ngeliat duduk. Lu sama dia, cewek itu. Nah, terus mantan lu ini? Mantan ini sih biasa aja. Nah, terus lu ditubruknya gimana? Langsung dipertanyakan di situ. Langsung. Oh, gimana? Tinggal pilih aja mau sama masa lalu apa yang sekarang. Asik. Terus lu milih siapa? Masa lalu. Siapa namanya? Inisial AA. Oh, siapa namanya? Siapa nama? Panggilan siapa? Temen. Nah, itu mah temen Ya emang circle satu. satu itu. circle. Satu circle. Dulu gue gini. Gue temen sama dia 13 tahun. SD kita musuhan ya, Del. Sih musuhan. SD musuhan, tawuran mulu. Terus SMP masuk bareng tuh. SMP bareng, SMA bareng. Kita kenal deket-deket pas SMP, coy ya. Pas SMP itu udah mulai. Naik main motor. Main motor kan tuh ya? Main motor cuma ngerti gitu aja. Gitu aja kan. Terus dari situlah dari SMP karena sering nonton balap dulu ya tahun ini. Heeh. Yang dikejar-kejar polisi. Itu hal-hal yang perlu kita ketahui. Sebenarnya gini, lu boleh hiburan, cuma jangan terlalu sering juga gitu. Dan itu juga bukan hiburan yang diharuskan, nggak boleh Enggak, juga. itu enggak. Itu nggak boleh sebenarnya nonton balap liar tuh. Kalau mau nonton di sirkuit, Itu bahaya. bahaya sebenarnya Del ya. Nah dari situlah cerita ini gue kenal sama dia sampai lulus, sampai sekarang dah. Ternyata pas SMA ceweknya dia satu circle sama cewek gue. Pas itu dia lu pacaran sama siapa? Enggak ada gua. Kata lu gitu ya? Pas lu cerita. Ternyata cewek itu pernah jalan juga sama gua. Itu emang gitu kita. Lah gua kata karena dari situlah wah ini nggak boleh nih gua nih ketahuan cewek gua nggak boleh tahu dia. Dia nggak boleh tahu cewek gua. Tapi gua harus pengen tahu cewek dia siapa. Karena circle gua ya orang tahu lah, dia muter-muter gitu aja dia ya. Di situ-situ aja. Orang yang sama. Jadi lu punya cewek, gue punya cewek, gue tutupin dari dia. Nah dia punya cewek, ditutupin dari gue. Pas ketemu ternyata cewek itu pernah jalan sama gue dan yang bekas gue jadi pacarnya dia. Yang ketemu di mana itu waktu di depan sekolah ya? Di sekolah. Warnet. Jadi diantar motornya dipakai. Itu yang motor gue dipakai. Motor gue dipakai sebutannya udah bini kalau gitu. Ya tuh, kan gue chat gini ya. Gue pernah gitu kan ya. Main lah. Kata dia gini, jangan lewat sini. Emang kenapa? Wah lewat sana aja kata dia. Ternyata si anjing ini lagi PDKT sama dia. Gue bilang, pas bajingan gue bilang. Jadi dia tuh sahabat juga sahabat bajingan cowok sebenarnya. Cuman itulah masa-masa sekolah. Tapi sampai sekarang baik-baik aja, kita nggak pernah ribut masalah cewek gitu. Makanya sekarang kalau ditanya cewek lu siapa, ada cewek gue siapa. Alasan gue nggak mau mempublish cewek gue ke dia karena mulutnya dia lemes. mulutnya lemes. Gini. Buat penutup nih ya. Gue pengen nanya sesuatu sama lu. Ini bener-bener
pertanyaan yang benar-benar sakral dari gue nih. Lu masih tetap mau menjadi playboy atau lu pengen tobat? Tobat. Alasannya? Alasannya karena nggak akan pernah udahnya kalau masih begitu itu aja. Oh, nggak ada ujungnya. Nggak ada putusnya. Berarti lu memutuskan berhenti menjadi playboy dengan wanita yang sekarang. Betul. Bener nih. Benar. Lu jauh nih perjalanan lu ngelancong nih, jauh banget nih Del. Jarak itu bukan suatu halangan. Gue pegang omongan lu. Jangan lu cewek lu di sono, lu punya cewek lagi sih. Tapi lu kalau ada satu cewek satu sih gue lihat. Untuk sekarang Kalau jauh begitu kita ikat, masing-masing saling ikat. kepercayaan. Kepercayaan kita saling ikat juga. Ngikatnya maksudnya? Saling ikatan dengan cincin. Oh, ini biar tahu. Ah, biar bukti keseriusan aja. Tapi lu udah fix dengan cewek ini? Fix ini. Oke. Lu taubat menjadi seorang playboy yang terkenal playboy. Ah, Dan lu sekarang fokus dengan satu wanita. cukup satu wanita aja. Gue tunggu wanita itu main keangkringan, Bor. Siap gak lu? Jauh kayaknya kalau. Oh jauh, berarti kalau udah nikah aja ya? Kalau nikah aja. Kalau udah nikah, tahun ini lu bakal nikah? Insya Allah. Insya Kalau Allah. ada rezekinya, insya Oh Allah. kalau ada rezekinya, rezeki mah ada. Soalnya gue bisa ngebedain dia nih guys. Kalau dia lagi kasmaran dan lagi galau, kalau udah mulai modif motor, nah fix. Itu udah pasti lagi galau. Bener gak lu? Itu lagi mengalihkan Mengalihkan apa? pikiran. Jadi lu lari ke motor. Ke motor aja larinya. Dia kalau udah lagi galau sama cewek nih ya, itu mengalihkan ke motor bisa habis gede dah pokoknya. Pokoknya angka jutaan tuh keluar. Angka jutaan keluar yang harusnya nggak dibeli sama dia gitu. Emang harus kayak gitu dia mengalihkannya. Harus begitu daripada kita mengalihkan ke minuman itu nggak bagus. Oh ke miras itu nggak baik. Itu nggak bagus. Itu Berarti- cuma ngancurin badan aja itu. Oh, oke berarti lu oke juga nih, berarti jangan sampai badan lu rusak dengan minuman, dengan obat-obatan dan narkoba. Itu kita jauhin Oke. hal-hal gitu. Oke. Bader boleh, bego jangan. Heeh. Oke guys, terima kasih Mang Dede Terima atas kasih. waktunya. Terima kasih udah bercerita di Cepu di dan Seputar Entertainment. Dan pesan buat teman-teman semua, jauhi minuman keras, jauhi obat-obatan, jauhi narkoba, say no to drugs. Oke, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye.